Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum Stokes. Ini adalah masih lanjutan dari materi kita bab fluida statis. Oke, mari kita pelajari dengan baik. Apa itu hukum Stokes? Hukum Stokes berbunyi yaitu apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam fluida yang kental, maka gerak benda tersebut akan terhambat oleh gaya gesekan fluida yang bekerja pada benda tersebut. Untuk benda yang berbentuk bola berlaku persamaan, yaitu Fs sama dengan 6V dikali koefisien viskositas atau dibaca eta, dikali R itu adalah jari-jari bolanya, dikali V itu adalah kelajuan relatifnya, yaitu kelajuan relatif dari bola tersebut. Nah, seperti itu nak ya. Oke, maksudnya apa sih Pak? Nah, misalnya seperti ini, kita ada dua buah kelereng yang satu kelerengnya kita masukkan ke dalam air, kemudian yang satu lagi kita masukkan ke dalam minyak makan. Nah, contoh ya kan? Nah, manakah kelereng yang paling cepat sampai ke dasar? Yang paling cepat jatuh. Ayo, yang mana? Pasti kelereng yang benar, jatuh di air. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pengaruh kekentalan zat cair. Itu tadi ya, karena adanya kekentalan. Jadi semakin kental zat cairnya, jadi dia semakin lambat turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada gaya gesekan fluida. Ya, ada gaya gesekan zat cair tersebut. Jadi kalau dia semakin kental, maka gaya geseknya akan semakin besar. Berapa gaya geseknya? Inilah tadi dia. Fs sama dengan 6V dikali koefisien viskositas dikali R dikali V. Nah, itulah mencari gaya geseknya. Oke? Kecepatan terminal atau kecepatan tetap. Kecepatan tetapnya. Oke, seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Ketika sebuah bola itu tadi jatuh ke bawah, berarti dia punya kecepatan terminal. Ada VT di sini. Ya, mengapa bisa seperti itu? Ada berapa gayakah yang bekerja pada bola tersebut ketika dia jatuh ke dalam zat cair atau fluida? Ini dia. Di situ ada gaya Archimedes. Benar ya, gaya Archimedes itu adalah gaya angkat yang selalu membuat benda itu akan naik ke atas. Kemudian di sini ada gaya gesek. Ini ada gaya gesek ya, ada gaya gesek. Tapi di sini ada W, yaitu berat si kelereng tadi atau berat si bola tadi ya. Oke, kita lihat di sini gambar 741. Gaya gesekan oli pada kelereng menyebabkan pada suatu saat kelereng bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi kalau dia kelereng itu baru jatuh, pleng, pasti dia agak cepat. Nah, tapi udah agak ke tengah dia sedikit, pasti nanti dia kecepatannya udah tetap konstan, dia terus seperti itu ya. Kemudian kita lihat ini gambar 742, benda berbentuk bola jatuh bebas dalam fluida kental. Nah, ini dia. Ini bola tadi ya. B, diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda. W adalah berat benda, FA adalah gaya ke atas, dan FF adalah gaya geseknya ya. Jadi kalau kita buat ke dalam hukum Newton 1, sigma F itu sama dengan 0, berarti MG itu arahnya ke bawah, FA itu ke atas makanya min, dan FF itu arahnya ke atas juga makanya min ya, seperti itu. Nah, berapakah untuk mencari kecepatan terminalnya? Kecepatan terminalnya itu ini ya, VT sama dengan G percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekund kuadrat dikali VB yaitu volume benda ya, buka kurung
Rho B yaitu massa jenis benda dikurang Rho F yaitu massa jenis fluidanya atau zat cairnya per 6 kali V dikali koefisien viskositas dikali R itu ya. Atau bisa juga VT sama dengan 2/9 R kuadrat dikali G per eta atau koefisien viskositas dikali rho benda dikurang rho fluidanya. Ini mencari kecepatan terminalnya ya atau kecepatan tetapnya. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Kelereng yang jari-jarinya 0,3 cm, berarti itu R, dijatuhkan bebas ke dalam wadah berisi oli. Jika massa jenis oli, berarti itu siapanya? Rho F-nya, yaitu rho fluidanya, 800 kg per meter kubik. Massa jenis kelereng, berarti itu rho B-nya, massa jenis bendanya, 1200 kg per meter kubik. Kemudian koefisien viskositas olinya, itu apanya? Etanya, 3 kali 10 min 3 kg meter sekon. Dan percepatan gravitasi bumi G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, hitunglah gaya gesek. Oke, yang ditanya gaya gesek yang dialami kelereng ketika kelereng mencapai kecepatan relatif. Ini kecepatan terminalnya, yaitu 0,35 meter per sekon. Oke, yang diketahui R-nya 0,3 cm, kita rubah ke meter. 3 kali 10 min 3 meter. Rho F-nya 800, rho bendanya 1200, G-nya 10, V-nya 0,35. Kemudian etanya 3 kali 10 min 3. Yang ditanya adalah Fs-nya, gaya geseknya. Apa tadi rumusnya? Ini dia. 6V dikali eta dikali R dikali V. Tinggal masukkan saja. 6 kali V-nya 3,14. Oke. Etanya 3 kali 10 min 3. Oke. R-nya sama 3 kali 10 min 3 kali kecepatannya 0,35. Udah kali semuanya didapatlah 59,4 kali 10 minus 6 Newton. Itu ya. Oke, contoh yang kedua ya. Pada suatu hari hujan turun dengan deras. Jika jari-jari tetes air hujan yang jatuh di udara Rho-nya 1,29 kg per meter kubik adalah 0,2 mm. Oke, ini jari-jarinya ya. Jari-jari tetes air. Kemudian ini adalah rho udara ya 1,29. Dan koefisien viskositasnya etanya 1,8 kali 10 minus 5 kg meter sekon. Maka hitunglah kecepatan terminalnya. Oke, berarti yang tanya adalah VT-nya. Oke, yang diketahui ini ya. R-nya 0,2 mm, kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 minus 4. Kemudian rho fluidanya 1000 ya, karena itu adalah tetes-tetes air, maka air itu massa jenisnya 1000. Kemudian rho bendanya 1,29, kemudian etanya 1,8 kali 10 min 5. Oke, yang ditanya adalah VT-nya. Kita jawab. Ingat, tetesan air itu cenderung berbentuk bola. Itu yang kemarin kita bahas tentang gejala permukaan ya. Adanya gaya kohesi, gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis. Maka kita masukkan. Apa tadi rumusnya? VT sama dengan 9/2 R kuadrat kali G per eta kali rho benda kurang rho fluida. Ya udah, berarti 2/9 R-nya 2 kali 10 min 4 kuadrat dikali G-nya 9,8 atau 10 boleh ya, per 18 kali ini 1,8 kali 10 minus 5 ya, dikali 1000 kurang 1,29 ya. Oke, didapatlah hasilnya 4,83 meter per sekon. Oke, seperti itulah materi kita pada hari ini tentang hukum Stokes ya. Bapak harap kalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Kalau kalian kurang paham, coba ulang-ulang video berikut ini ya. Oke, jangan lupa
Nanti kerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang akan Bapak kasih sama kalian ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.